Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk Pak. Ya, hatur nuhun, hatur nuhun. Aduh, punten ya kawan. Oh, nggak apa-apa. Silakan duduk Pak. Silakan duduk. Aduh, ini jarang-jarang nih kesini. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah, kebetulan aja mau mampir lah bersilaturahim. Iya. Emut lah, ingat sama hikmahnya Oh silaturahim. iya, betul. Aduh, mohon maaf nih saya juga udah jarang nih ketemu dengan Bapak. Ya. Iya Pak. Kira-kira ada apa nih Pak kira-kira yang bisa saya bantu? Iya. Begini, mungkin Bapak juga tahu ya kondisi saat ini bahwa proses pembelajaran sudah dilaksanakan online. Sudah hampir 1 tahun lebih. Iya Pak, sebentar. Jadi kita ulangi kembali ya bahwa tujuan pertemuan kita ini Bapak ingin membicarakan mengenai permasalahan ya. Tentang PJJ. Nah, sebentar Pak ya, saya ingin buat catatan nih biar lebih enak nanti, karena nanti kalau lupa saya jadi tidak terarah nanti bertanya. Iya, siap. Nah, bismillah Pak ya, kita mulai saja mungkin Oke, Pak ya. siap. Ini supaya lebih enak, saya akan sistemnya mungkin bertanya saja. Boleh. Saya akan mengajukan nih Pak beberapa pertanyaan nih. Kembali Pak, tadi kita ulangi lagi ya. Tujuan pembicaraan kita tadi untuk apa kira-kira Pak? Untuk mendiskusikan tentang permasalahan iya. PJJ Mendiskusikan permasalahan di pekerjaan mungkin. Iya betul, di pekerjaan di sana. Nah, secara spesifik tadi masalah di pekerjaan Bapak itu mengenai apanya gitu Pak? Mengenai ini permasalahan yang timbul itu diantaranya minatnya yang kurang bagus gitu ya, ataupun hal-hal yang kurang antusias. Minat siswa mungkin. Betul. Ya. Jadi adanya persoalan minat siswa yang berkurang atau bagaimana? Atau Semakin menurun ya. Ya, bahkan cenderung jelek lah begitu. Di PJJ ini. Betul, di PJJ. Nah, kalau keadaan yang baik atau katakanlah dalam tanda kutip impian Bapak itu sebetulnya seperti apa Pak? Oh, tentu saja kalau impian itu kan anak-anak antusias banget. Oh, anak antusias. Mekanisme pembelajaran berjalan bagus sehingga otomatis prestasinya pun akan meningkat. Insyaallah. Terus tujuan akhir Bapak nih dalam melakukan pekerjaan ini, selain tadi impian, Bapak sendiri punya tujuan nggak dalam kinerja Bapak itu inginnya seperti apa? Ya supaya itu aja ya, supaya tercapai apa yang menjadi tujuan utamanya. Betul. Terus yang menginspirasi Bapak supaya menyadari adanya masalah itu inspirasinya dari mana Pak? Iya. Kalau saya lihat ya banyak sih guru-guru juga, bukan banyak ya, hampir semuanya guru-guru itu sama melakukan PJJ. Nah, tetapi mereka kok nampaknya berjalan baik begitu ya. Nah ini kenapa terjadi di saya begitu? Itu kan sesuatu masalah yang perlu didiskusikan ya. Ya betul Pak. Dan untuk itu mungkin Bapak datang ke sini. Dan sebetulnya apa motivasi selain tadi inspirasi dari guru lain, apa motivasi Bapak untuk mengatasi persoalan ini? Motivasinya tentu saja supaya anak itu bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah. Motivasi intrinsik mungkin dalam diri Bapak yang melaksanakan tugas sebagai tugas utama sebagai seorang tanggung jawab betul. Nah, karena tadi kan saya catat adanya masalah masalah dari menurunnya minat siswa, pembelajarannya yang efektif. Nah, mungkin ada apakah Bapak melihat perlu adanya tindakan nih Pak untuk memperbaiki permasalahan ini? Apakah Bapak harus mengambil tindakan begitu untuk mengatasinya? Iya, tentunya mungkin harus ada variasi ya pembelajarannya supaya anak tidak jenuh. Itu tindakannya ya.
Nah, tindakan tersebut spesifikasinya apa Pak? Spesifikasi dari tindakan tersebut Mungkin apa? memvariasikan proses pembelajaran ya dengan sekarang itu kalau mungkin ada dengan apa Google Meet begitu yang setara dengan itulah sehingga anak-anak Karena bisa lebih menarik. pokoknya meningkatkan minat mungkinnya dan Betul. partisipasi. Nah, dalam melakukan tindakan ini atau menyelesaikan masalah ini, apa kekuatan Bapak? Apa kemampuan yang Bapak rasa sebagai kekuatan nih dalam menyelesaikan? Yang pertama tanggung jawab sebagai seorang guru. Kemudian adanya kemampuan untuk bisa melakukan ini dan keinginan yang kuat. Oh iya, tadi ya, ada Ya. motivasi. Ya, motivasi. Oke, jadi mungkin sekarang kita sudah bisa saya kemukakan ya. Jadi ada tujuan Bapak datang ke pembicaraan ini, juga ternyata Bapak punya impian atau tujuan secara umum, dan juga Bapak punya tujuan secara khusus yaitu meningkatkan kinerja Bapak dalam mengatasi permasalahan. Betul. Kalau bisa lebih dijelaskan nih Pak, kita kembali ke permasalahan. Lebih detailnya bagaimana Pak? Ceritakan nih lebih banyak mengenai permasalahan itu gitu ya, secara mendetailnya supaya saya bisa paham bagaimana nih. Ya, permasalahannya memang kita melakukan proses pembelajaran ya, tetapi memang antusiasme semakin dari anak itu semakin menurun hari demi hari, minggu demi minggu, terus menurun begitu. Nah itu kan menjadi suatu permasalahan yang perlu dicari solusi yang terbaiknya dan cepat gitu dan tepat. Gitu. Ya harus cari solusi. Betul, ya. harus cari solusinya. Terus sebelum-sebelumnya gimana partisipasi anak itu, katakanlah bagus atau lumayan atau bagaimana? Untuk awal masih bagus karena memang mungkin belum ada pengaruh eksternal ya. Belum ada pengaruh eksternal, tapi sehubungan dengan berjalannya waktu pengaruh eksternal semakin membesar, diantaranya ada faktor kejenuhan dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi mengurangnya antusiasme dari murid. Bukan hanya murid ya, kita juga Iya sudah betul, jenuh. guru-guru juga sudah mulai ada kejenuhan. Terus Pak, kalau misalkan kita tidak memperbaiki keadaan nih, Bapak tidak memperbaiki keadaan, tidak melakukan perubahan lah atau tindakan, kira-kira apa yang akan terjadi Pak dengan pembelajaran dan dengan siswa? Nampaknya pembelajaran tidak terkontrol lagi, tidak terkontrol, dan mungkin nilainya pun jelek. Prestasi turun, imbasnya gitu ya. Akan prestasi jelek. Terus selain tadi Pak, kira-kira faktor lain yang menyebabkan terjadinya permasalahan ini, kalau kita renungkan, kira-kira apa selain tadi masalah kejenuhan, mungkin apalagi itu dari kejenuhan, terus mungkin juga faktor jarak ya. Jarak siswa antara satu dengan yang lainnya juga memang cukup jauh. Kenapa Pak ada jarak itu? Sepertinya seperti apa? Kenapa jarak menjadi faktor gitu? Ya, jadi bagaimana? Tidak, alangkah baiknya kan mungkin kalau di sistem zonasi ya, di sistem zonasi. Jadi anak sudah terfokus begitulah dengan satu daerahnya. Belajar bersama mungkin. Betul. Jadi kelompok belajar kecil-kecil iya, mungkin ya. Betul. Tidak melibatkan banyak orang. Iya. Terus yang pernah Bapak coba lakukan untuk mengatasi masalah ini, kan tadi ada masalah ya? Iya. Bapak sudah melakukan apa yang sudah dicoba untuk mengatasi? Sementara ini kan dilakukan di WA Group ya. Menggunakan WA Group. Iya, menggunakan WA Group untuk terus mengeksplor, akan tetapi ya seperti itu tadi, ada faktor kejenuhan sehingga menurun sehingga antusiasme itu ya sekarang pesertanya pun sudah tidak terlalu konsentrasi. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan kalau waktu kegiatan di WA itu. Ya, jadi menggunakan WhatsApp group ya, yang Bapak lakukan. Terus kalau misalkan lebih bisa diutarakan hambatannya nih Pak, kenapa WhatsApp group saja tidak bisa menyelesaikan masalah itu? Apa hambatan lain? Hambatannya banyak ya mungkin, tapi secara spesifik mungkin mereka juga tadi itu harus mempersiapkan kuota yang cukup besar dan berpengaruh terhadap ekonomi, itu diantaranya. Jadi kendala tersendiri. Masalah sumber daya mungkin. Betul, sumber daya yang pemahaman mereka tentang teknologi yang lain juga kurang.
Nah itu ya, jadi Bapak sudah menjelaskan mengenai permasalahan ya dengan detail hambatannya, kemudian apa yang sudah Bapak lakukan. Nah ini saya mau tanya, Iya. kira-kira tadi kan Bapak sudah mengumumkan tujuan ya, tujuannya supaya masalah ini bisa terselesaikan. Iya. Nah kalau kita kembali ke tujuan yang akan dicapai nih, kira-kira sementara ini nih sampai saat ini bagaimana cara mencapai tujuan itu, yaitu tujuannya ingin mengatasi permasalahan bahwa siswa menurun itu partisipasinya. Kira-kira bisa direalisasikan dengan cara apa itu, Pak? Paling saya mengajak guru-guru ya untuk berdiskusi, mengajak kemudian guru ya, atau mengajak wali kelas, temannya juga bekerja sama dengan pihak PPBK mungkin untuk mencari apa yang menjadi melibatkan orang kendalanya lain gitu gitu ya. Melibatkan Ada- orang betul, lain. melibatkan orang lain. Selain itu ada cara lain tidak? Selain melibatkan orang ada cara lain tidak? Sementara yang ditempuh adalah itu aja dulu, itu dulu karena belum maksimal gitu. Iya, saya hanya ingin kita sama-sama memikirkan nih Pak, karena kan tidak hanya cara itu mungkin ya yang bisa kita tempuh dengan mengajak orang lain. Mari kita pikirkan bagaimana nih, apakah ada nih opsi-opsi yang lain nih selain mengajak orang lain, opsi-opsi lain yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini selain itu. Kira-kira Bapak opsi apa saja yang Bapak miliki nih kira-kira? Iya, paling ya opsinya yang sementara ini saya coba adalah mau meningkatkan kemampuan pengetahuan diri saya sendiri dengan memvariasikan proses pembelajaran gitu ya. Kemudian mencoba mengkolaborasikan dalam bentuk media yang lain gitu ya supaya lebih menarik. Itu mungkin yang dicoba mungkin. Ya, jadi opsinya tadi yang pertama memvariasikan. Gitu. Terus yang kedua tadi melibatkan orang lain mungkin Iya, ya. iya betul. Yang ketiga tadi apa? Tadi saya lupa. Menggunakan media, teknologi, menggunakan teknologi. Oke, jadi kita catat di sini opsinya variasi pembelajaran mungkin. Kemudian yang kedua melibatkan yang lain, pihak-pihak lain. Yang ketiga menggunakan teknologi. Oke, ya, jadi sampai saat ini kita memiliki 3 opsi. Iya. Nah, kira-kira dari kalau kita nilai ini ketiga opsi ini berapa nih dari skala 1 sampai 10 ya? Ya. Opsi pertama yaitu yang tadi ya, variasi itu. Dalam variasi kira-kira kalau Bapak nilai ini opsi ini nilainya berapa? 1 sampai 10. Kalau divariasi mungkin sekitar 7 ya. 7 ya. Kemudian kalau teknologi karena memang harus Sulit ya. sulit sekali bagi anak seusia SMP yang mungkin itu nilainya ya cenderung 5 begitu. Terus yang satu lagi yang melibatkan orang lain? Melibatkan orang lain itu lebih bagus, lebih bagus nilainya mungkin sekitar 8 lah. 8 sehingga memungkinkan untuk dilakukan paling itu. mungkin ya, paling mungkin. Betul. Itu kalau kita bilang itu ya paling mudah dilakukan mungkin betul, ya. betul. Nah berarti dengan demikian jelas Bapak akan memilih opsi yang mana nih di antara yang 3 setelah kita nilai dengan skala? Saya akan coba milih yang nomor 3 itu tadi. Yaitu melibatkan orang lain. Nah, dalam melaksanakan tindakan Bapak yaitu dengan opsi yang dipilih nih ya. Kira-kira bisa disebutkan lagi nggak Pak? Siapa saja yang akan Bapak minta bantuan nih supaya lebih jelas? Yang bisa diminta bantuan tentu saja wali kelasnya ya. Wali kelas juga rekan sejawat, iya, kemudian otomatis kepala sekolahnya, iya. juga orang tua dan PPBK ya, yang bisa membantu. Kemudian apakah Bapak ini yakin nih dengan tindakan tersebut ya? Yakin ya? Insya Allah yakin. Nah baiklah ya. Nah jadi sampai saat ini sudah banyak yang Bapak kemukakan ya, dari tadi tujuan, permasalahan, kemudian tadi rencana atau opsi-opsi yang dilakukan ya. Nah kira-kira Pak, kalau saya boleh tahu nih, kapan ini Bapak akan melakukan tindakan tersebut? Iya, secepatnya ya? mungkin minggu depan. Ya, karena mau tidak mau harus dilakukan secepatnya. Bagus Pak. Terus kembali nih kalau saya tanya ya,
tindakan ini betul ya, Bapak yakin tindakan ini akan mencapai tujuan ya yang Yakin, harus yakin. Betul. Nah, kalau kita nih kembali nih ke kata yakin tadi ya. Kata yakin tadi, seberapa yakin Pak kalau kita nilai 1 sampai 10 yakinnya seberapa nih? 8 lah, 8. Iya, kalau tidak mencapai 10. Kenapa tidak 10 kira-kira Karena apa ada hambatannya faktor itu? eksternal ya. Masih ada ya? Iya, masih ada faktor eksternal. Kita kan sekarang mungkin saja sakit dan lain Iya. sebagainya. Jadi itulah faktor itu yang mempengaruhi sehingga jadi jumlahnya tidak sampai 10. Nah, bagus ya. Jadi sudah mengerucut sekarang, sudah ada opsi atau tindakan yang akan diambil. Kemudian juga Bapak bisa menetapkan waktu mungkin ya kapan akan dilaksanakan. Kemudian juga Bapak sudah mengemukakan tadi pihak-pihak yang akan yang mendukung terlibat, yang terlibat dan dukungan mereka. Betul. Terus setelah merupakan komitmen Bapak ini ya yang tadi, bagaimana nih saya bisa tahu bahwa Bapak sudah melaksanakannya? Oh iya, paling nanti saya akan kirim ya bukti fisiknya bukti. berupa Foto mungkin gitu ya. foto lah lewat WA aja ya kirimnya biar sekarang lebih mudah gitu. Ini bagaimana nih Pak nih setelah Bapak tadi mengungkapkan banyak nih ada tujuan, kemudian Bapak sudah identifikasi masalahnya pada saya, Bapak sudah kemukakan rencana, kemudian Bapak sudah berkomitmen nih, sudah tanggung jawab. Bagaimana nih sekarang perasaan Alhamdulillah, Bapak? sekarang menjadi lega, tenang, bahkan ada optimisme begitu yang buat bahwa hal itu bisa terpecahkan permasalahan itu. Terus ada gak hal lain yang belum yang ingin disampaikan nih yang tadi lupa kira-kira? Nampaknya cukup ya kayaknya cukup. Oke, baiklah Pak. Ya saya kira mungkin saya juga cukup. Tidak ada lagi yang saya bisa nampaknya sampaikan. sekarang waktunya udah malam jadi saya mau pamit dulu nih. Mohon maaf mengganggu. Ya nggak apa-apa. Ya mohon dorong doa saja. Yang saya doakan bisa mudah-mudahan yang terbaik. Bapak bisa menyelesaikan masalah dan bisa mengajar dengan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih, saya pamit dulu. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.